Kabarnya antum pernah di penjara juga, benar nggak? Iya, jadi waktu itu karena saya kan diburu massa, terus diamankan sama PRT, terus diamankan sama polisi juga. Jadi polisi datang sekap saya untuk dibawa ke kantor polisi karena masa ini udah pada geram kan, bilang ini anak kita bunuh aja, dia udah penistaan agama. Kebunuh gitu? Iya, mau dibunuh. Ini, Mas Abdurrahman ya. Pertama-tama gini ya. Antum kan dari asalnya dari NTT sana kan? Anak pengen tahu nih. Di sana itu pergerakannya bagaimana? Maksudnya Islamnya itu di sana menonjol apa enggak sih kalau di NTT sana tuh? Kalau Islam di sana sih biasa-biasa aja sih. Nggak ada yang nggak terlalu menonjol. Antum bisa disebut di sana tuh Abdurrahman itu aktif nggak terhadap kegiatan ibadah di agama sebelum, bisa dibilang aktif? Kalau bisa dibilang sih aktif. Justru saya lebih senang kalau ke gereja. Kalau dulu waktu SMP itu masih sekolah minggu, itu masih aktif terus. Dulu sempat wisuda juga tapi nggak sempat sampai selesai. Iya, terus kalau bilang gereja sih aktif. Iya, bisa dibilang kalau bahasa Muslimnya tuh taat lah ya. Iya. Taat ya. Taat. Tapi taatnya itu sampai kepada ngajak orang nggak? Maksudnya sampai nggak pada saat itu? Antum sampai ngajak orang nggak? Yang di luar ini ya, maksudnya di luar agama antum yang dulu. Maksudnya orang-orang Islam gitu. Ngajak orang Islam untuk ke gereja gitu. Gitu-gitu. Kalau untuk ngajak ke gereja sih nggak ada ya, karena di sana mayoritasnya kan Kristen semua, jadi jarang-jarang orang Islam. Jadi untuk ngajak sih nggak ada. Teman Kristen semua teman. Oke, agamanya non Muslim semua ya di sana ya. Nggak ada yang Islam tuh. Kalau yang Islam itu pendatang sih. Oh, pendatang itu? Iya, pendatang terus baru satu-satu aja sih orang Islam. Baru kalau mau bilang juga di sana Islamnya sebagian Islam KTP kalau di kampung atau ini. Kalau di tempat saya itu ada banyak Islam juga di sana, tapi Islamnya Islam Salafi. Oh gitu ya, maksudnya ya yang mungkin ya sedikit lah ya di sana Islamnya bisa disebutkan lah ya sedikit ya. Nah kan di sana sedikit banget Islam, maksudnya mungkin informasi tentang Islam pun antum nggak tahu lah ya, nggak apa Islam itu apa dan segala macam gitu ya. Apa pandangan antum melihat agama ini, Islam ini dulu itu? Kalau pandangan saya yang dulu tentang agama Islam ini nggak suka, terus kayak nggak suka. Yang pertama nggak suka, terus yang kedua nggak mau dekat-dekat lah sama Islam, terus pokoknya kayak nggak mau temanan sama orang Islam, terus nggak mau bergaul sama mereka, pokoknya sama orang Islam aja, orang Kristen aja. Kayak merasa ada yang ganjal gitu atau gimana, karena pokoknya dari kecil itu udah apa ya, kalau mau dibilang dari orang tua sama keluarga semua kan juga nggak suka juga sama Islam kan. Jadi kita yang anak-anaknya juga pasti ikut juga sama orang tua nggak suka Islam, ya kita juga pasti ikut aja. Alasan apa nggak sukanya? Maksudnya apa yang menonjol pada saat itu yang membuat antum sama keluarga ini nggak suka gitu? Karena saya, kalau menurut saya pribadi sendiri, ini menurut saya, kalau untuk orang lain sih saya nggak tahu. Karena saya nggak suka karena waktu itu saya masih berpendapat bahwa agama saya lah yang paling benar kan, agama Kristen. Kemudian di luar dari agama Kristen pasti ditolak Yesus gitu, nggak masuk surga. Kemudian agama Islam ini juga saya sering-sering dengar berita atau informasi di mana gitu. Islam ini agama yang suka buat rusuh gitu. Kayak walaupun mereka sholat tapi nanti ada keributan di mana-mana kayak demo atau apa. Itu orang yang suka pakai peci, terus
pokoknya orang Islam lah. Kayak penampilan antum begini lah ya. Iya, tapi mereka kayak buat suka onar-onaran gitu. Pokoknya berita di mana-mana yang suka buat rusuh, teroris, Oke. itu Islam kan. Jadi saya pikir ini agamanya udah nggak beriman kepada Yesus lagi. Oh udah. Iya, Oke. baru terus suka buat rusuh lagi ini kan. Udah pasti benci juga kan. Kita kayak. Nah jadi waktu saya di agama saya yang dulu itu nggak suka Islam karena itu. Oke. Agama Islam yang saya pandang agama yang saya nggak tahu ajarannya menyembah kepada Allah atau ini. Saya tahu ajarannya ikut Nabi Muhammad, mereka nggak tahu sembah Oke. apa gitu. Sembah Ka'bah itu saya nggak tahu waktu itu kan, ngapain sembah Ka'bah gitu kan, sujud Antum pandangan gini-gini. nyembah itu ya. Iya, Baik. ngapain sembah Ka'bah terus sujud gini kan, itu ngapain ya? Terus masih berpikir juga, ngapain mereka sholat tapi nggak beriman kepada Yesus, sama aja kan nanti. Ini ya mungkin seperti itu. Iya. Mungkin sebenarnya orang yang beriman itu harusnya beriman sama Yesus ya, karena kan Yesus kan nabi kan kalau dalam Islam kan. Nah, cuman mungkin karena antum dulu non muslim ya, jadi punya pandangan seperti itu kan gitu ya. Oke. Berarti antum pandang Islam itu keras, apa rusuh, apalagi teroris nggak? Iya, teroris juga. Emang ada pernah antum melihat di berita atau di mana gitu bahwa Islam itu teroris? Bukan dengar lagi, itu udah di sana, itu udah Oh, gitu. semua orang pasti udah tahu lah kalau agama Islam itu pasti agama teroris. Memang ya, betul deh. Oke. Terus gimana? Bisanya antum bisa masuk Islam ini kan luar biasa kan ya. Iya. Kayaknya mustahil kalau dengerin cerita antum tadi itu kayaknya mustahil antum masuk Islam, kayaknya mustahil karena kan Iya. antum sudah nggak suka sama Islam, pandangan segala macam. Ini gimana ceritanya? Nah, singkat ceritanya itu saya masuk Islam karena saya debat sama teman saya. Kebetulan teman Orang saya Muslim ini nih? ya orang Muslim Oke. juga. Kebetulan teman saya ini orang Muslim, terus dia yang sedikit kalau mau dibilang paham agama. Jadi Oke. saya tahu agama Islam, terus tahu agama Islam, sebelumnya. terus tahu oh kenapa mereka sujud menyembah Ka'bah begini. Oke. Dari dia juga kan. Oh, diskusi berarti itu. Iya, kami diskusi sering Oke. agama gitu. Jadi saya bawa agama saya yang sebelumnya, terus dia bawa agama Islam kan. Jadi istilahnya tukar Adu pikiran argumen gitu. ya, Iya, oke adu lah. argumen. Kayak tukar pikiran, baik. Jadi saya tujuannya kenapa saya sampaikan agama sebelum saya ke dia supaya dia itu ikut saya, beriman kepada saya gitu. Kalau mau dibilang masukkan dia ke agama saya gitu. Oke. Apa namanya? Apa ya? Mendakwahkan itu Iya, ya. mendoakan gitu. Insyaallah. Terus dia juga sebaliknya gitu. Oke. Tapi antum melihat bahwa dia tuh pengen ngajak antum juga, kelihatannya gitu apa enggak? Kalau dari saya lihat dari gerak-geriknya sih dia cuma ingin menyampaikan aja, Mau menyampaikan aja. biar saya tahu gitu bahwa oh ternyata Islam itu tidak seperti yang dibayangkan. Islam itu tidak seperti ini lah. Tapi- Cuma disampaikan aja, tapi awalnya itu saya nggak suka sih kalau bilang bahas tentang agama Islam apa sih. Mending kita bahas yang lain daripada bahas agama Islam, karena emang hati kita ini kayak keras gitu ya, Iya. nggak mau untuk mendengarkan, terus benar-benar berpikir mungkin ya. iya, untuk apalagi untuk berpikir, untuk mau kita mengakui Al-Quran mereka itu benar sangat sulit. Mungkin jalannya hidayah mungkin ke saya. Jadi Iya. alhamdulillah saya walaupun saya nggak suka dia menyampaikan Islam, tapi karena dengan akhlak dia, memang masya Allah sih akhlak Oke, dia itu akhlak Masya yang Allah. kalau mau dibilang orang berilmu pasti punya akhlak yang berilmu juga. Jadi saya perlahan-lahan mendengarkan apa yang disampaikan sama teman saya Arif ini, terus hati saya udah mulai kayak kebongkar pelan-pelan dari Baik, dari yang garap- keras, terus kayak dengar terus lama-lama kayak lembut gitu, udah pelan-pelan kebuka gitu. Lihat. Jadi iya dari situ kami sering agama, debat terus. Jadi singkat ceritanya saya debat sama dia itu selama 4 bulan saya belajar agama Islam sama dia. Oke, itu tentang apa aja? Antum nanya apa gitu? Yang antum diskusikan tuh apa? 4 bulan tuh lama kan? Iya, lama juga. Jadi yang dibahas pertama itu tentang ketuhanan Yesus, kemudian tentang mujizat Al-Quran, Baik. terus tentang mujizat Rasulullah, terus tanda-tanda hari kiamat, terus
banyak lah yang disampaikan sama si Arif. Yang paling menonjol apa? Yang buat antum wah gitu apa diskusinya tuh? Kalau yang buat saya tertarik itu yang paling menonjol untuk saya masuk Islam sih Al-Quran sih, saya baca Baik. Al-Quran terjemahan. Gimana? Terus ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa di dalam lautan sesungguhnya di dalam lautan itu ada api yang berkobar-kobar, Masya Allah. dan di dalam api itu tidak akan bisa dipadamkan oleh lautan. Masya Allah. Bayangkan aja, ini Al-Quran yang bilang loh. Sedangkan di Alkitab nggak pernah ada seperti itu, kayak mujizat dalam Alkitab. Mujizat dibawa semua sama Yesus kan. Oke. Sedangkan kitab suci nggak ada mujizat dari Alkitab Baik. yang begini. Pokoknya Yesus lah. Kalau di Alkitab, di Al-Quran, bukan dari Rasulullah tapi dari Al-Quran. Allah- Al-Quran yang Allah bilang, sendiri. bilang kalau kalian nggak percaya nanti ini akan aku tunjukkan gitu. Akhirnya setelah Al-Quran bilang kayak gitu kan, pasti orang penasaran kan, masa sih. Jadi orang teliti itu ternyata benar ada api dalam lautan. Terus Al-Quran bilang ada sungai dalam lautan, Betul. dan itu pun di dalam lautannya itu benar-benar sungai, airnya tawar. Bener, sungai. Iya, sungai mengalir. Dan itu tidak tercampur. Yang satunya pahit lagi asin, yang satunya tawar Tawar. gitu kan. Ternyata betul yang disampaikan Al-Quran. Masya Nah, dari Allah. sini saya yakin bahwa kok bisa ya Al-Quran ngomong seperti ini, terus benar juga. Penemuannya benar. Padahal Al-Quran menyampaikan ini sebelum adanya alat-alat canggih. Tepat. Betul. Alat-alat canggih itu waktu itu belum ada. Seperti kamera, seperti apa, pokoknya alat-alat canggih untuk menelusuri, Untuk meneliti ya. ya untuk segala meneliti macam. belum ada. Belum ada ya. Sebelum jauhnya ada alat canggih, Al-Quran jauh beribu-ribu tahun udah menyampaikan. Terus baru penemuan ini baru dapat setelah alat-alat canggih ini udah mulai ada, udah Ada, mulai di Masya mana-mana di dunia ini. Nah, disitulah hebatnya Al-Quran kan. Masya Allah. Berarti nggak bohong kan Al-Quran. Oke, dari situ yang itu mungkin Iya. yang menonjol ya. Iya, yang sedikit Masya menonjol. Allah. Nah, terus yang pertama, Yesus itu tidak tahu hari kiamat. Terus Yesus mengakui bahwa dia itu adalah utusan. Ada di ayat-ayat Alkitab. Betul, betul. Dia Betul. sendiri mengatakan bahwa dia hanyalah utusan kan. Betul. Akhirnya antum memutuskan untuk syahadat di situ. Sama diskusi sama Arif setelah udah dapat poinnya ya besar apa yang menarik atau menonjol dalam Islam itu, akhirnya antum memutuskan untuk syahadat. Kalau pada saat itu saya udah yakin bahwa Oke. Al-Quran memang benar-benar wahyu. Terus saya udah yakin juga bahwa Yesus adalah utusan kan. Tapi saya masuk Islam masih ragu juga. Apa? Kenapa ragu? Kan udah yakin kata tadi. Iya, emang udah yakin sih, tapi yang pertama buat ragu itu Oke. malu kan, faktor mungkin Faktor- malu sama orang tua, Bukan. sama teman-teman. Faktor mayoritas. Iya, terus takut juga sama orang tua, nanti Baik. apa kata orang tua kok tiba-tiba masuk Islam gitu kan. Terus apalagi bapak saya kan galak juga kan, masuk Islam, wah ini pasti ini anak ini udah mulai nakal, pasti kena pukul dia. Nah, dari situ saya akhirnya tahan-tahan untuk masuk Islam, kayak tahan dulu. Saya pengen mau masuk Islam, tapi nanti kalau orang tahu Vincent udah masuk Islam, wah itu pasti heboh kan. Vincent masuk Islam, apalagi pada waktu itu saya masih sekolah kan, pasti putus sekolahnya, nggak tahu mau jadi apa ya. Nah, akhirnya saya masih pengen tuh belajar terus. Saya pokoknya menggali terus agama Islam gimana ya supaya Oke. saya bisa dakwah ke orang tua, biar mereka masuk Islam Tapi belum duluan. syahadat kan? Belum. Kok belum udah mau dakwah aja? Iya belum. Jadi saya pengennya gini. Insya Allah. Saya masih sering debat-debat sama teman saya ini. Biar dia kasih informasi tentang agama Kristen, karena saya sendiri nggak tahu tentang Alkitab. Saya itu yang dibaca itu cuman itu aja. Sedangkan yang lebih kayak yang Lebih dalamnya lagi itu nggak iya, dibahas lah ya. itu luasnya itu saya nggak tahu kan. Saya cari tahu di teman saya ini. Nah, yang dikasih ini ayat-ayat kontradiksi supaya biar saya bisa menjelaskan dengan dalil biar mereka bisa percaya. Nah, dari situ saya pengennya untuk dakwah orang tua dulu biar mereka masuk Islam, kemudian
baru saya masuk supaya apa kata orang, orang tua saya aja udah masuk Islam, ngapain saya malu kan. Berarti rencana pengen masuk Islam sekeluarga gitu ya? Iya, sekeluarga rencananya kan. gitu. Oke. Tapi orang tua duluan biar nanti saya nggak malu lagi kan. Kalau saya duluan pasti ya. Oke. Salah. Tapi pada akhirnya yang syarat antum doang. Akhirnya iya syarat saya doang, Oke. saya sendiri yang syarat karena ketahuan syaratnya itu karena saya udah masuk Islam kan, akhirnya saya masuk Islam. Saya ke teman saya masuk Islam, kemudian saya ketahuan masuk Islamnya itu karena saya debat sama teman saya. Nah, debat sama teman saya, terus dari situlah ketahuan masuk Islam. Teman yang non Muslim. Iya, yang Oke. Muslim. Dari teman non Muslim itu dia ngelaporin ke keluarga antum. Iya, jadi dari situ pada heboh. Oke. Jadi saya debat sama dia kan kita agama Kristen. Jadi saya ini kan orang belum tahu nih saya udah masuk Islam kan. Tapi saya udah sholat, udah waktu itu udah sholat, udah dibawa sama teman Oke. ke masjid. Jadi saya sendiri yang pengen sholat, saya Oke. pengen sih sholat gimana sih rasanya sholat. Ternyata, gila. Keren kali lah sholat, pokoknya habis sholat itu kayak adem, rasanya itu berbeda sama kayak kita habis ke gereja tuh, pokoknya beda banget. Nah, debatlah saya sama teman saya ingin menyampaikan sama seperti yang Arif sampaikan. Arif antum. sampaikan gitu, pakai dalil gini, tapi keras juga hatinya nggak mau dengar pokoknya. Nah, dari situlah terus ditanya sama dia, jangan-jangan kamu udah masuk Islam, kok kamu kayak apa membela Islam gitu kan? Karena kami debatnya udah lama kan, terus saya udah dalil, udah keluar gini, nggak mau dia ngotot gitu. Akhirnya karena saya terbawa emosi, mungkin suasananya kayak panas itu, akhirnya saya bilang, iya saya udah masuk Islam. Tapi saya udah masuk Islam, saya bilang kayak gitu, muka saya udah ini kan, udah merah karena Takut ya. Mungkin Karena- bayangan apa tuh? Mungkin Iya. pas antum bilang bayangannya. karena kami debatnya ini kayak gak ada ini Iya, apa oke. siapa mau dengar siapa, saya sampaikan, dia juga sampaikan, jadi kayak Ya, jadi kayak beribut nggak- gitu. ngambang aja lah ya. Iya. Kayak akhirnya keluarga tahu dari situ. Ya. Nah, dari situ akhirnya dikasih tahu lah sama dia ke teman-teman yang lain. Iya. Oh, Vincent udah masuk Islam. Hah, Vincent udah masuk Islam? Dan benar aja. Iya benar, udah masuk Islam dia tadi. Bilang. Nah gitu, terus dikasih tahu lah sama orang tua saya gini-gini. Nah, sempat juga waktu kami debat itu, saya sempat ngomong ke agama saya sebelumnya bahwa agama Kristen kenapa mereka berdoanya harus ke patung dulu, emang Allah itu nggak mendengar apa, harus ke patung dulu, terus kayak ada perantara, semacam perantara gitu. Oke. Kita langsung terhubung aja langsung sama Allah gitu, Langsung direct ya. pokoknya Allah langsung dengar aja. Kalau ini nggak, mereka pakai perantara dulu terus baru disampaikan ke Allah. Terus saya bilang, oh mereka berdoanya harus menghadap ke ini apa patung ini. Terus saya pokoknya ada sempat kasar, bahasa-bahasa yang kayak kasar gitu kan. Terus disampaikan lah sampai itu marah, mereka marah. Terus singkat ceritanya itu kami berantem, terus itu saya dipukulin sama teman-teman. Oke. Terus dipukulin sampai malam itu, kami dari sore itu, iya dari sore kami debat terus sampai malam, sampai pagi lagi itu kami debat aja terus kan. Terus saya dipukulin terus udah. Dipukulin beneran dipukulin. Iya, dipukulin. Itu keluarga nggak ngebelain apa ngebiarin? Jadi waktu itu keluarga belum pada datang karena ini apa, nggak tahu waktu datangnya itu udah dikumpulin sama RT. Jadi keluarganya saya datang itu waktu ini mama sama bapak saya terus sama keluarga yang lain datang itu pas udah dikumpulin sama RT. Terus saya udah kayak di sidang gitu, ditanya gini kenapa masuk Islam gini. Nah, dari situlah keluarga nggak bisa bela karena posisinya di situ mereka bilang saya salah gini kan karena mengejek agama mereka kan. Tapi
saya ngejek itu kalau mau dibilang sih bukan ngejek sih. Itu Saya hanya ingin menyampaikan kan, menyampaikan. tapi emang ada dalilnya juga. iya, dan ada Jadi, adabnya perlu. Iya, nggak salah juga. Mungkin salahnya di situ karena kurang beradab sih. Beradab, ya. Cara menyampaikannya kurang beradab. Oke. Jadi ya itulah kesalahan saya di situ. Tapi akhirnya orang tuh membiarkan ya. Jadi maksudnya nggak yang nambahin juga, nggak yang Iya. Benar. membiarkan aja ya. Tapi di situ orang tua sempat kecewa juga kan. Pasti. Orang Anak warga ini aja selama kecewa ini, apalagi. iya. Selama ini rajin gereja kok tiba-tiba masuk Islam terus. Iya, baik ya. Tapi udah pas sampai saat itu kabarnya tuh pernah di penjara juga, benar nggak? Iya. Jadi waktu itu karena saya kan diburu masa. Diburu masa terus diamankan sama PRT, terus diamankan sama polisi juga. Jadi polisi datang sekap saya untuk dibawa ke kantor polisi karena masa ini udah pada geram kan, bilang ini anak kita bunuh aja, dia udah penistaan agama. Kebunuh gitu? Iya, mau dibunuh. Karena waktu itu saya udah dipukulin, terus muka saya kan udah banyak kan. Allah. Terus mereka udah bilang bunuh aja gitu. Akhirnya Pak RT mengamankan saya dengan memanggil polisi. Oke. Panggil polisi. Saya kira panggil polisi ini untuk dipenjarakan aja dia karena udah penistaan agama kan. Saya kiranya gitu. Waduh, saya udah mati dong. Waduh, udah masuk penjara, tapi nggak apa-apa lah. Demi Islam Jadi ya. iya, Udah, Masya Allah. demi mempertahankan anak kita juga. Tapi waktu itu saya nggak panik karena saya ingat teman saya yang waktu itu dia bilang kalau misalkan kamu masuk Islam, kemudian nanti suatu saat nanti ketahuan sama orang tua atau sama teman-teman yang lain atau ini, kamu gak usah takut, ada Allah bersama kamu gitu. Masya Allah. Kan waktu saya sempat masuk Islam kan disampaikan seperti itu kan. Masya Allah. Jadi cuman bahasa itu yang selalu saya ingat di diingat ya? hati, iya selalu saya ingat di hati. Jadi begitu saya kena musibah, jangan takut ada Allah gitu. Pokoknya ada musibah atau masalah apa, jangan takut ada Allah. Baik. Selalu bahasa itu selalu saya kayak udah melekat di hati gitu kan. Jadi waktu di penjara gitu langsung ingat, oh jangan takut ada Allah. Udahlah kayak barang keringan-ringan gitu, kayak lega aja, mau penjara, mau dibunuh, mau ngapain, terserah lah, nggak takut. Masya Allah. Kayak udah nggak takut, kebiarin aja lah terus. Iya. Nah akhirnya dibawalah ke kantor polisi. Jadi waktu itu dibawa ke kantor polisi, kemudian ditanya ketika sampai di kantor polisi, nah dari situ setelah itu datanglah komandan atasan mereka. Kebetulan atasan mereka ini orang Islam, agama Islam. Masya Allah. Agama Islam. Jadi Masya Allah. begitu dia datang langsung bilang ini bawa ke kamar ruangan saya gitu. Udah disampaikan kan ini ada masalah penistaan agama, ada orang masuk Islam terus dia katain ini agama Ya, agama yang mungkin Iya. tadi yang bilang ya. Oke. gini lah. Nah habis itu dibawa ke ruangan komandan ini, terus ditanya sama dia bahwa kamu masuk Islam ini dipaksa atau kemauan sendiri. Nah kemudian saya bilang saya masuk Islam ini atas kemauan saya sendiri, tidak ada paksaan sama sekali, dan tidak ada yang membayar saya untuk masuk Islam dan lain-lain urusan masalah ini Apapun uang itu dunia ya. apapun nggak ada sama sekali. Nah kemudian terus kayak komandan ini kayak angguk-angguk kepala begini, kayak tersenyum aja gitu kan, dia senang gitu. Saya juga belum tahu kalau komandan ini agama Islam. Saya kira mungkin agama ini agama Kristen gitu kan. Di sana kan mayoritasnya Kristen. Jadi tapi raut wajahnya putih kayak bercahaya gitu kan, pokoknya kayak senyum begitu, kelihatannya kayak adem gitu. Jadi waktu ini komandannya senyum begini, saya lihat ini pasti baik orangnya kan. Tiba-tiba langsung dibilang sama komandannya, saya juga agama Islam gitu. Masya Allah. Saya langsung bilang alhamdulillah, kayak hatinya kayak langsung tenang gitu. Terus langsung ditanya tuh sama komandannya, bilang kenapa kamu bisa masuk Islam, gimana ceritanya? Oke, baru langsung jelasin. Iya, baru saya jelasin, saya ceritain bahwa oke. saya masuk Islam karena Begini-begini. Ya, Iya, pokoknya alasan yang tadi lah ya. iya cerita gitu. Terus komandannya kayak senang gitu, bilang Masya Allah dapat saudara baru lagi kan. Dia terus dibilang sama komandannya,
kamu jangan takut, di sini saya yang atasan di sini, jadi tidak ada yang bisa menyakitin Masya kamu, Allah. karena saya di sini yang atasan di sini, komandannya. Antum dilindungi di situ. Iya, saya dilindungin. Masya Kamu di sini aja, jangan keluar kemana-mana gitu. Berarti makna yang antum pegang itu Iya, kejadian jadi- nyata ya. Jadi alhamdulillah, terus Masya Allah ya. saya langsung teringat, Masya Allah, benar-benar Allah memang itu- Allah bersama kita, benar-benar Allah bersama kita. Itu poin penting buat pelajaran buat kita semua ya. Iya, benar. Genting apapun situasi kita, tetap Iya. Allah itu bersama kita. Kan Jadi gitu saya kira, saya kiranya waktu masuk penjara itu pasti dipukuli sampai habis-habisan kan. Apalagi ini kan saya difitnah bilang penistaan agama lah kan. Iya. Itu pasti saya udah mati bilang, wah ini di penjara, ini kan seram juga di penjara, ini pasti dipukulin sampai habis-habisan lah. Pikiran Wah, antum saya tahu bakal saya lama. begitu, iya. Udah syahid aja. Tapi begitu saya langsung diamankan begitu, terus saya langsung beristighfar, terus alhamdulillah, astagfirullah. Oke, akhirnya antum iyalah, Iya. ini terrealisasi lah janji Allah itu ya. Masya Allah benar. ya. Terus saya diamankan beberapa hari di Oke. sana, diamankan kurang lebih mungkin 3 hari atau 4 hari sulit, mungkin 4 hari lah. Baik. Karena 4 hari, karena sebenarnya nggak sampai 4 hari, 1 hari pun bisa pulang, karena tapi yang komandan ini masih takut karena kamu jangan pulang dulu, karena di sana mereka itu masih mencari Vincent ini, masih panas gitu. Mereka nggak terima agama mereka kayak difitnah gitu kan. Terus Yesus bukan Tuhan, mereka nggak terima. Gitu, kayak emosi banget tuh. Jadi saya ditahan 4 hari karena itu, nanti takutnya begitu saya pulang ke sana langsung dikebukin lagi, terus dibunuh, siapa yang mau tanggung jawab kan gitu. Nah akhirnya saya ditahan selama 4 hari. Saya di sana juga jenuh kan, gak ada teman buat ngobrol. Saya sendiri aja di situ. Terus kayak duduk aja gitu. Tapi sering-sering diajak buat ini buat ini makan sama ini komandan, diajak ini buat pokoknya keluar lah buat kalau makan sih makan di warung luar Oke. kan. Oke. Terus Jadi baik lah ya, komandannya juga perilakunya iya, baik ya sama juga. 4 hari itu ya, 4 hari Iya. itu. Nah, sampainya antum ini kan nggak mungkin antum langsung tinggal di kampung sana kan. Antum masih ada perjalanan hijrah untuk ke satu tempat yang dimana bisa antum dibina di situ. Iya. Nah, Anaba TV kan, Anaba TV, Anaba Center. Iya, benar. Itu gimana ceritanya bisa datang ke sini nih? Nah jadi waktu saya di penjara, Oke. kemudian saya udah merasa jenuh kan, saya bilang sama komandannya, Oke. saya bilang, Pak, boleh saya boleh saya pulang, saya udah boleh dipulangkan belum, kayak gitu kan. Terus kata komandan, tapi kamu yakin nggak apa-apa gitu, nanti masih dicariin untuk digebukin. Saya bilang nggak apa-apa, nanti saya sembunyi dulu di masjid, kata saya gitu. Terus kata komandan, tapi kamu berani menjamin aman, udah aman? Terus saya bilang iya, insya Allah aman. Oke. Saya sembunyi di masjid, insya Allah aman gitu. Terus kata komandannya, boleh nanti Oke. sore saya suruh ini temannya nanti ngantar keluar di depan gitu. Dari keluar, dari pulangnya malam-malam, saya jalan kaki aja pulang malam-malam karena masih takut kan. Ya iyalah. Jadi saya jalannya itu waktu itu malam-malam, tahu jam berapa ya, habis isya mungkin, tapi saya lihat jalan belakang, saya jalannya nunduk aja begini, takut ada yang kenal, bilang, oh ini Vincent nih, pak, kebukin lagi. Terus saya sampai di masjid, jumpa sama teman saya si Arif, terus sama rekan-rekan di masjid, sama teman-teman saya semua di masjid. Terus diceritain lah, saya cerita kenapa bisa di penjara gini-gini. Bilang alhamdulillah akhirnya kamu sampai di sini dengan selamat kan, kata Arif. Yang penting kamu selamat dulu di sini. Sementara ini kamu jangan pulang dulu ke rumah, di sini aja dulu. Nanti disediakan kamar buat kamu tidur di sini. Terus kalau mau sholat di sini nanti bareng-bareng. Saya nginap di masjid itu selama sebulan ya, sampai saya tamat SMA. Jadi waktu itu sampai saya tamat SMA, kemudian datanglah Pak Bambang. Untuk Pak Bambang ini ceritanya datang ke Jakarta untuk mendonasikan Al-Quran, wakaf Al-Quran. Jadi pada saat itu kebetulan masjid ini, Pak Bambang ini sholat di masjid saya yang saya lagi nginap sekarang itu.
Jadi wakaf Al-Qurannya di situ. Oke. Jadi kan Pak Bambang ini kan kayak orang-orang Jakarta kan kayak beda ya sama orang Timur kan. Terus perkenalkan nama, bilang ini kami dari Jakarta, wakaf Al-Quran, bagi-bagi Al-Qurannya bagi itu 1.000 lebih kalau nggak salah. Jadi disampaikanlah sama DKM saya, DKM masjid ini ya. Disamperin Pak Bambang, terus bilang kalau diceritain bahwa ada orang ini masuk Islam, ada namanya Vincent, dia masuk Islam, kemudian dicari mau dibunuh dia. Kalau Pak Bambang berkenan boleh dibawa ke Jakarta biar diamankan di sana, mungkin lebih aman. Mondok lah ya bahasanya, biar bahasanya Terus, ini. Terus kata Pak Bambang, oh iya saya siap. Diceritain juga kan kenapa dia masuk Islam terus dia mau dipukul, dibunuh. Pak Bambang kayak Terharu ya. iya terharu gitu, kayak prihatin juga. Iya, saya siap untuk bersedia untuk bawa si Vincent ini terbang ke Jakarta. Nah, pada saat itu saya lagi sholat Jumat, baru selesai sholat Jumat kan. Jadi saya itu kalau sholat Jumat itu berzikirnya lumayan lama, terus sempat masih berdoa juga, kayak duduk berdoa kayak masih merenung juga kayak ini kan. Saya dulunya itu khusyuk, terus kalau sholatnya itu khusyuk banget. Terus berzikirnya juga lama, habis sholat itu selalu berdoa terus. Masya Allah. Banyak permintaan lah, pokoknya permintaan yang paling saya doakan terus itu mau ke Jakarta. Oh. Demi Allah, saya selalu berdoa itu, pokoknya saya ke Jakarta. Saya minta sama Allah gitu, ya Allah, saya pengen ke Jakarta untuk apa? Menimba ilmu. Saya sampai ceritain sama Arif ini, bilang ini apa? Arif, antum bisa nggak anak mau masuk pondok, anak mau belajar agama Islam, biar nanti suatu saat nanti saya mau ngajarin orang tua saya agama Islam ini seperti apa gitu kan. Terus kata si Arif ini, kalau kamu mau serius mau masuk Islam nanti kita masukin ke dalam pondok. Terus kalau udah di pondok itu hafalan Al-Quran, bahasa Arab, pokoknya belajar agama Islam gitu. Nah, akhirnya saya setuju kan, alhamdulillah. Saya berdoa itu pokoknya ke Jakarta pondok gitu. Jadi pada saat itu selesai sholat Jumat, habis sholat sunnah tuh saya masih Ba'diyah ya, sholat Ba'diyah gitu ya. Iya, habis sholat sunnah Jumat kan. Masih sempat duduk kan, terus datang Pak Bambang. Vincent ya? Iya Pak, saya kan nggak tahu kan. Iya Pak, mari saya ada perlu gitu kan. Terus saya diajak ke sana buat ngobrol. Nah, terus diceritain Bang. Langsung ditanya tuh, mau ke Jakarta nggak? Bilang, kamu mau ke Jakarta nggak? Saya kayak ngerasa kayak mimpi kan, baru habis doa mau minta ke Jakarta, kok tiba-tiba langsung doanya dikabulkan gitu. Masya Allah. Bilang, ya Allah, saya kira mati bilang, ya Allah ini benaran ya sih? Ya Allah Papa mau, iya saya mau, kan saya belum tahu namanya kan. Iya Pak, saya mau. Terus, ya udah kalau kamu mau, kamu siap barang-barang sekarang, kita berangkat nanti sore. Sekarang ini jam 2, nanti kita berangkat ke Kupang, pesawatnya terbang jam 4 atau jam 5, katanya gitu kan. Ya Allah, saking senangnya saya itu sampai saya pulang ke rumah bawa motor itu saya ngebut aja gitu. Saya udah nggak sabar, pokoknya saya itu selalu kepengennya ke Jakarta kan, terus pokoknya udah impian lah ke Jakarta gitu. Terus senang juga naik pesawat kan, belum pernah naik pesawat gitu. Pokoknya kayak senang gitu. Akhirnya waktu saya pulang ke rumah nih, saya pulang ke rumah ini saya alhamdulillah. Pokoknya di atas motor itu saya alhamdulillah. Saya sampai ke rumah, terus saya bilang ke orang tua itu pada di rumah semua kan, kebetulan di rumah. Saya langsung siap pakaian, saya langsung sampai ke pintu, saya langsung sampai rumah, saya langsung buka pintu. Mama, saya mau ke Jakarta sekarang ini gitu kan. Terus kata mama saya, mau ke Jakarta, mau ngapain? Gak usah, jangan. Mama saya nggak mau, pokoknya larang keras mama saya. Mama saya larang saya untuk ke Jakarta. Terus kalau bapak saya sih setuju. Bapak saya bilang mau ke Jakarta, ya udah siapa aja barang-barangnya, apa yang mau dibawa. Jadi waktu saya bawa pakaian. Saya bawa pakaian cuma berapa biji ya pakaiannya. Saya bawa berapa doang pakaiannya, nggak banyak. Terus sama jasa. Terus mama saya nggak mau tuh. Mama saya marah-marah. Pokoknya kalau kamu ke Jakarta, kamu gak usah datang lagi temuin mama. Kamu apa? Pokoknya pergi aja lah. Nggak usah lihat mama lagi. Pokoknya. Mama sampai ke dapur kan, terus duduk di dapur, nggak tahu ngapain. Saya kira ini. Atau di dapur
mama pikir saya, mama saya bilang ini anak ke Jakarta ini pasti mau dijual atau mau ditembak lah, karena mungkin saya tahunya gitu, agama Islam mungkin Teroris ya, gitu. jadi gitu. Nangis mama saya di dapur sana. Terus saya ke dapur bujuk-bujuk dulu supaya mama saya setuju kan, tapi mama saya nggak mau, nangis aja. Terus bapak saya bilang, udah kamu jalan, nanti mama saya yang urusin nanti. Nah setelah saya jalan, saya pamitan sama bapak sama adik-adik yang lain. Mama saya nggak pamitan karena nggak mau, mama pokoknya nggak mau gitu. Ya udah saya berangkat sampai ke masjid. Ini udah siap bareng-bareng nih kan, langsung ngobrol-ngobrol sama teman saya Arif, terus sama ke masjid, terus dikasih uang saku juga buat jajan-jajan gitu. Masya Allah.